kita meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan penyerahan secara fisik. Karena apa? Karena kita masyarakat di sini adalah tertib pajak. Ada kejengkelan yang memuncak. Bahkan mereka itu mengusulkan, Pak W, ya apa nek umpamane pajak PBB nggak usah dibayar. Sesabar-sabarnya orang, kalau semuanya itu berpijak kepada rakyat itu merasa dirugikan, rakyat bersatu, maka terjadi gejolak. Apa kata dunia? Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sambes di Podcast S. Kali ini kita akan membahas permasalahan klasik sebenarnya, yaitu terlambatnya atau berlarut-larutnya penyerahan PSU dari developer kepada pemerintah daerah. PSU adalah prasarana dan sarana utility, termasuk di dalamnya adalah FASUM, terus fasilitas umum, fasilitas sosial. Kali ini kita akan mengangkat kasus yang terjadi di perumahan, ada 3 perumahan. Jadi perumahan Banjar Arum Asri, Banjar Arum View, dan Banjar Arum Estate. Kali ini kita di jalan utama perumahan Banjar Arum Asri. Sebenarnya secara administratif, penyerahan PSU dari developer ke Pemda itu sudah dilakukan tanggal 7 Oktober tahun 2021 yang lalu. Kemudian di tanggal 24 Oktober 2021 itu sudah ada rapat koordinasi, tapi hingga saat ini 2 tahun lebih, nyatanya masyarakat perumahan yang ada di 3 perumahan, Banjar Arum Asri dan Banjar Arum View, Banjar Arum Estate, merasakan ketidaknyamanan akibat banyak fasum yang rusak, termasuk jalan, kemudian PJU. Seperti yang kita ketahui, ketika PJU terganggu, pasti juga akan mempengaruhi keamanan masyarakat. Kita kehadiran tamu warga, yaitu Pak Bambang Kuswantoro. Beliau adalah sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banjar Arum, sekaligus Pak RW, Pak Eko Adi Cahyono. Oke, kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Siap Pak. Ini kayaknya dengan berlarut-larutnya ini menimbulkan banyak masalah ya Pak ya. Ya. Pak Bambang, bisa diceritakan ini sebenarnya kronologisnya seperti apa Pak? Kalau kita bercerita untuk masalah kronologisnya, kita flashback ke belakang. Jadi waktu itu Forkom itu terbentuk itu dari aspirasi seluruh warga perumahan Banjar Arum Asri, Estate, dan View. Ya. Di dalam hal tersebut kita awali dengan pertemuan-pertemuan kecil, kita duduk bersama, rembuk bareng, akhirnya terbentuklah sebuah paguyuban Forum Komunikasi Warga Banjar Arum yang kita singkat waktu itu FKWB. Nah, dari pertemuan-pertemuan itulah kita membuat aspirasi-aspirasi bagaimana kita dari perumahan ini yang historinya itu didirikan dari pengembang sekitar tahun 1995, dan pada saat 2020 baru kita bisa komunikasi dengan warga itu satu mufakat mengajukan atau meminta kepada pihak pemerintah untuk menyegerakan penyerahan PSU. Dan hal tersebut dilandasi dari forum-forum sebelumnya di tingkat RT RW sebelum 2020. Beberapa RW yang terdahulu itu sudah merembuk. Nah, mengerucut di tahun 2020 warga sepakat duduk bersama dalam satu visi dan misi untuk mendesak pemerintah segera mengakomodir penyerahan PSU. Pak, jadi hingga tahun 2021 sampai sekarang belum ada. Sedangkan kita tahu ini jalan 3 perumahan ini berapa kilo Pak RW yang kira-kira mengalami kerusakan Pak RW? Kalau kita hitung total sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo ya. Ini total lahannya sekitar 8-9 hektar ya. Betul. Untuk perumahan ya. Betul. Berarti ada sekitar 1000-an lebih Pak. Nggih. 1000 lebih nggih Pak. Rumahnya? Iya, rumahnya. Nggih. Oke. Jadi ini artinya pemirsa, jadi dalam undang-undang konsumen, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan
dari barang yang dibeli, termasuk perumahan. Jadi ketika ada gangguan seperti ini, ketika ada jalan-jalan rusak, PSU rusak seperti ini, kemudian tidak ditangani oleh Pemda, yang dirugikan adalah konsumen. Pak RW, saya kembali dulu ke Pak RW. Pak RW, sebenarnya ada upaya apa yang kemudian dilakukan oleh warga gitu, khususnya warganya Pak RW ya, RW 11 ya. Ini dalam rangka untuk perbaikan PSU, ada terobosan apa? Warga sudah melakukan inisiatif atau ikhtiar apa gitu, Pak? Yang pertama kita selalu menanyakan tentang perkembangan penyerahan ini, termasuk koordinasi sama desa. Yang terakhir itu malah dapat arahan dari Pak Sekcam, Kecap Singosari. Kemudian di sisi lain tindakan realnya melakukan perbaikan sendiri dengan dicor, itu pun uang dari hasil jimpitan dan swadaya. Oke, siap. Kita juga pernah dari, sekarang kan tahun politik ya. Tahun politik ya. Ada beberapa caleg yang juga membahas masalah ini. Tapi tatkala ngerti kalau ini belum diserahkan, ada yang nggak bisa menjanjikan. Oke. Termasuk kasus PJU ya, penerangan jalan umum yang digagas oleh RW-nya Pak Eko dengan Polres Kabupaten. Seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi kemarin hari Jumat itu kami dapat kunjungan dari Polres Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Bapak Kasat Serse. Kami di sana rembuk bareng, duduk bersama. Pihak kepolisian ingin menjaring aspirasi dari warga. Kemudian kita juga terpilih menjadi area percontohan. Dalam hal? Itu dalam hal keamanan. Oh, keamanan. Siap. Jadi judulnya itu zona bebas anti ranmor. Zona bebas dari ranmor. Oke, siap. Lah, dalam hal ini ada sangkut pautnya dengan keamanan. Betul. Kalau keamanan itu nggak lepas dari penerangan juga. Karena kalau areanya gelap pasti rawan keamanannya rawan Pak ya. Betul. Oke, siap. Nah, di sisi lain ada daerah-daerah yang penerangannya kurang. Dari warga inisiatif mau masang tambahan lampu, tapi kendalanya takut. Tatkala nanti kita nggak ngerti prosedur, nambah-nambah, dikhawatirkan nanti ada benturan sama PLN. Betul. Nah, ini kami sampaikan ke pihak kepolisian, akhirnya juga dijembatani. Ini nanti hasilnya akan disampaikan sendiri oleh Pak Kasat. Mudah-mudahan ini bisa sinergi dari apa yang semua kita lakukan. Oke. Pak, imbas dari PJU belum diserahkan, itu otomatis ada daya listrik atau beban listrik yang membebani warga Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk PJU di lingkungan perumahan ini, itu ada 3 meter listrik yang sekarang menjadi tanggungan kas RW. Yang pertama dari Jalan Poros ini, meterannya di Pos Satpam ini. Kemudian yang di tengah itu letak meter listriknya ada di Balai RW. Kemudian yang di blok bawah sana itu letak meternya di Pos Kampling RT 3. Nah, sekarang ini jadi tanggungan kami. Betul. Terus kami juga berupaya untuk mencari solusi yang pernah dikomunikasikan warga sama PLN itu perihal pengajuan PJU supaya menjadi include dengan tanggungan negara, menjadi tanggungan negara. Kendalanya juga dari belum beresnya. Pak Bambang. Pak Bambang sebagai ketua Forkom ya, Forum Komunikasi Warga Banjar Harum ini di 3 perumahan ini, kemudian sudah melakukan atau ikhtiar upaya apa saja Pak untuk mengatasi persoalan ini? Karena sudah 2 tahun ini tidak selesai Pak. Ya, kami dari pihak Forkom dalam hal ini berupaya mulai dari pada tanggal 7 Oktober 2021 setelah penyerahan administrasi, kita sering sharing lah dengan lembaga dinas, dengan teman-teman masalah tata hukum dan aturan. Nah, disitulah terjadi istilahnya kalau boleh saya ucapkan ibaratnya benang kusut.
Benang kusut. Nah, Oke. Nah, kalau kita melihat dari hal benang kusut itulah, maka cara pengudarannya atau mengurainya Ya. ini harus step by step. Oke, Nah, siap. dari sisi aturan, Ya. dari sisi pengembang, Ya. dari sisi aparat penegak hukumnya. Betul. Semuanya ini harus sinergi. Ya. Dan kita sebagai masyarakat, mewakili dari masyarakat perumahan Banjararum Asri dan Estate dalam paguyuban forum komunikasi ini, kita meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan penyerahan secara fisik. Betul. Karena apa? Karena kita sudah menunggu yang dibicarakan di awal tadi, istilahnya 2 tahun lebih 3 bulan lah. 2 tahun lebih 3 bulan ya. Kalau kita hitung dari penyerahan administrasi lah. Di situ warga ini banyak yang bertanya kepada kita semua, kepada Pak RW dan masyarakat lainnya, kapan rek lah. Itu temenan lagi. Nah, ini temenan enggak atau hoak lah. Betul. Jadi ini membuat beban dari kita sebagai forum komunikasi dengan pemangku wilayah Bapak RW ini merupakan sebuah beban. Masyarakat banyak yang mencibir. Nah, mohon dari bapak-bapak instansi yang terkait, seandainya melihat atau bagaimana hal ini, mohon terketuklah hatinya untuk mensegerakan. Dan ini merupakan, kalau kita bisa ibaratkan tangisan atau ratapan masyarakat perumahan Banjararum. Nah, kita dari desa juga didesak waktu itu, Pak, mohon cepat Pak diproses ini. Karena apa? Karena kita masyarakat di sini adalah tertib pajak. Nah, di situ ada cashbacknya dalam infrastruktur pembangunan. Desa sendiri bilang, tolong kalau fasilitas PSU-nya ini segera diselesaikan secara fisik, penyerapan anggaran bisa ke wilayah penjenengan. Siap. Selama 25 tahun kita membayar pajak, kalau hitung-hitungan nominal, kita tidak mendapatkan cashback apa-apa. Sebetulnya itu hak kita sebagai warga negara Indonesia, dengan tertibnya pajak dan lain sebagainya, itu dibalikan cashbacknya itu berupa pembangunan infrastruktur yang ada. Nah, karena terkendala inilah maka 25 tahun ibaratnya zong semua. Tidak mendapat manfaat. Manfaatnya tidak ada. Pembangunan apapun seperti jalan itu sementara ini swadaya masyarakat. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu lah. Disitulah yang terucap dari masyarakat kebanyakan kehadap kita dengan pemangku wilayah itu. Hoak atau tidak. Nah, inilah yang menjadi beban kita. Mohon sekiranya untuk bapak-bapak pemangku wilayah, bapak-bapak yang terkait, kita mohon perwakilan dari masyarakat perumahan Bumi Banjararum Asri Estate dan View. Dari desa? Kita dari desa, 2 desa Bapak. Jadi ya, Pak, ya? Banjararum Asri dan Estate itu masuk desa Banjararum. Yang View masuk desa Watu Gede. Kecamatan Singosari. Sama-sama kecamatan Kabupaten Malang. Betul. Siap. Untuk sementara kiranya cukup dari keterangan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Nanti kita bisa berdiskusi untuk tingkat selanjutnya. Ini artinya Pak Bambang dan Pak RW sebagai perwakilan warga mulai ngudoroso Pak ya. Jadi mulai sambat. Biasanya kalau orang sambat tidak dituruti kari ngamuk Pak. Kan begitu biasanya. Iya Pak. Pak, sebenarnya permasalahan penyerahan PSU itu terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa itu hampir 70-80% malah ditangani oleh KPK. Kenapa? Karena ini juga rawan membuka ruang-ruang untuk rasuah. Rasuah itu suap atau korupsi ya. Kita tidak menuduh, tapi dugaan, ada indikasi ketika berlarut-larut jangan-jangan ada apa. Karena mungkin antara kerugian pengembang ya kan, terus kemudian dengan anggaran biaya yang akan dianggarkan oleh Pemda, ini kadang-kadang juga ada nilai-nilai rasional hitungannya. Sehingga ketika hitungan ini nggak masuk, maka terbukalah ruang-ruang untuk melakukan praktek-praktek yang tidak baik, kan gitulah. Kalau permasalahan di sini itu sudah 2 tahun, Pak, itu seharusnya sudah mendapatkan perhatian dari lembaga anti rasuah atau KPK. Apakah sudah pernah mendapatkan informasi bahwa persoalan ini sudah minimal dilaporkan ke KPK gitu, Pak Bambang? Kalau kita mengacu flashback ke belakang kembali, waktu di saat awal dari proses administrasi, itu kita lihat dari sisi media, pemberitaan media bahwa KPK waktu itu menyerukan
minimal dalam tahun 2021 itu menyelesaikan minimal 100 perumahan di Kabupaten Malang ya. Betul, Malang. betul. Nah, itu pun seruan dari KPK. Ya. Nah, ya mohon maaf, waktu itu kita sudah mengikuti proses-proses itu dan alhamdulillah perumahan kita pada tanggal 7 Oktober 2021 sudah secara resmi penyerahan administrasinya. Ya. Berarti itu semua titik awalnya itu kan KPK juga terlibat. Ya. Nah, makanya secara analogi, secara kasar bahasa dari warga semuanya di sini. Nah, tanggung jawabnya mohon KPK juga ikut menyelesaikan ini. Karena dia di awal juga ikut terlibat. Nah, ikut menyerukan lah ya. Ikut menyerukan. Ya. Tapi selama 2 tahun ini kenapa diam? Di mana? Masyarakat banyak yang tanya. Di mana saat ini KPK? Pemantauannya bagaimana? Siap, nah, betul. Inilah mohon dari pihak-pihak nanti yang terkait, terutama dari KPK, mohon untuk menyegerakan hal ini. Betul. Karena nih, menurut informasi yang saya dengar itu 100 lebih lah di Kabupaten Malang ini belum tersentuh. Siap. Nah, mohon hal inilah yang menjadi prioritas utama dari KPK khususnya untuk Kabupaten Malang. Siap. Pak RW, dampak secara ekonomis tadi ya, misalkan PJU membebani kas RW kan begitu ya. Betul. Dampak-dampak buruk apa lagi Pak RW dengan adanya jalan rusak yang nggak diperbaiki ini, terus kemudian fasilitas yang lain tentang listrik, air, mungkin dampak buruknya bagi warga Pak RW. Yang jelas selama ini Pak RW. Yang jelas dari kondisi jalan yang sudah parah seperti ini itu kan juga berimbas ke kendaraan juga. Oh iya, kendaraan. Terus rawan jatuh, kecelakaan. Rawan jatuh, ya. Kemudian juga dari listrik penerangan jalan yang tidak standar, itu juga mengundang rawan. Apalagi rawan kriminal ya. Rawan kriminal. Tetangga kita ini kan ladang tebu. Oh, ladang tebu. Iya. Ada makam, ada tebu komplit di sini. Betul. Ini semua kan membuat ketidaknyamanan. Padahal kita membeli rumah ini kan betul, konsumen itu harus dilindungi keamanan kenyamanannya. Jadi kan ada fasilitas-fasilitas yang ikut serta. Ya. Dan itu semua seperti ini keadaannya sekarang. Betul. Ya, pemirsa nanti kita akan coba shoot gitu ya, jalan-jalan bener nggak jalannya parah. Karena bener apa katanya Pak RW, ketika jalannya parah seperti ini, lubang-lubangnya dan ini terjadi bertahun-tahun, jelas merusak kendaraan, kesehatan gitu ya. Betul Pak RW ya, jadi kesehatan masyarakat jatuh. Apalagi ya kan? ini dekat SMA. SMA Negeri 1 Singosari, Semanesi. Ya. Itu kan siswa itu kan, apalagi yang sudah mendekati jam 7, betul, takut terlambat. Di sisi lain warga itu mau keluar berangkat kerja, betul. Terus crash, arusnya crash, sama anak yang mau berangkat ke sekolah. Iya, dengan jalan yang seperti ini. Ini kerusakannya 90% dari total jalan Pak ya, total 7 kilo ya. Kalau ini luar biasa ini, maksudnya kerusakan ini. Iya betul. Dan ini sudah 2 tahun atau berapa tahun kerusakan? Sudah lama Pak ya. Semenjak terus terang saya masuk di sini tahun 2014 itu jalan sudah kondisi rusak. Sebetulnya awal kalau ini pengalaman pribadi saya, kalau mau bertempat tinggal di perumahan Banjarharum, istilahnya kita hanya orientasi harga murah. Semua fasilitas jalannya juga rusak, bagaimana masuknya juga. Nah, karena harga murah lah itu kita beli di sini. Nah, makanya kondisi-kondisi seperti ini ada jargon dari masyarakat yang sering saya dengar. Pak, aku nek lewat dalan iki kok anyang-anyangen. Nah, ini jargonnya masyarakat. Iya, itu termasuk dampak buruk jadi anyang-anyangen. Nah, inilah jargonnya masyarakat kepada kita. Kadang kita juga ketawa gitu. Iya. Termasuk anak saya itu kan juga sekolah di Semanesi. Iya. Cewek, banyak temennya. Tatkala lagi mengerjakan tugas di rumah, wayamu RW dalannya welek ngisi-ngisi. Ini awalnya dia nggak merespon, tapi karena keseringan dibully kan akhirnya dia cerita. Iya. Ngopo sih ini. Oke. Ya, seperti itu kan akhirnya ada dampak-dampak yang nggak enak. Pak RW, Pak Bambang juga.
memang harus ada pergerakan progresif Pak ketika hal-hal seperti ini terjadi. Bukan saya istilahnya memprovokasi atau apa, tapi setidaknya dari 1.000 rumah yang ada di sini atau warga seluruhnya yang ada di sini, kalau tidak melakukan tindakan konkret, ini tidak akan terselesaikan. Developernya diam-diam saja, pemerintah daerah, pemkapnya Kabupaten Malang diam-diam saja, warga yang akan menerima dampaknya terus-menerus. Kira-kira pertanyaan saya Pak RW, kalau misalkan ini sampai sekian bulan atau warga memberi batasan ini 1 bulan, 2 bulan tidak terselesaikan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seluruh warga yang ada di 3 perumahan ini Pak RW? Jadi ada kejengkelan yang memuncak. Betul. Kalau saya rekam dari warga itu, bahkan mereka itu mengusulkan, Pak W, ya apa nek umpamane pajak PBB nggak usah dibayar, karena kita nggak ada itu ya. manfaat dari pembayar pajak. Ini juga ada yang menyampaikan ke saya, beberapa orang seperti itu. Mau menggalang seperti itu, gerakan itu. Oke, Pak Bambang, selain gerakan untuk tidak bayar PBB, aspirasi warga ini, 3 perumahan ini, jadi 2 desa Pak ya, desa Watu Gede, Banjararum sama Watu Gede ya. Betul. Aspirasi apa Pak? Warga bahasanya kejengkelan yang memuncak. Itu kan tinggal menunggu satu titik picu yang kemudian membuat kemarahan warga. Kira-kira aspirasi apa Pak dari warga di sini, Bapak selaku Ketua Forkom gitu ya, Forum Komunikasi, apa yang akan warga lakukan kalau ini kemudian tidak terselesaikan dalam sekian bulan gitu Pak? Kalau tahap awal untuk sementara ini karena kita diawali di dalam podcast S ini, jadi kita dari Forkom untuk step awal, jadi kita punya tahapan-tahapan karena dari paguyuban, jadi kita jangan terlalu yang ekstrim dulu. Jadi di awal untuk sementara ini kita gelontorkan merangkul semua media-media yang ada di Malang Raya. Siap. Jadi kita mengundang teman-teman media di Malang Raya, monggo, ayo rek, kita minta bantuan. Saudara-saudara kita, warga kita Bumi Banjararum, Asri Estate dan Biu butuh pertolongan dari VR penjenengan lah. Ini untuk tahap awal. Untuk tahap keduanya, seandainya dalam publish di media-media itu tidak mendorong atau tidak ada hasil yang signifikan, nah langkah-langkah selanjutnya nanti kita punya yang levelnya 2. Kita mengumpulkan warga masyarakat, kita mengadu secara edukasi yang baik dengan perwakilan-perwakilan, kita duduk bersama sharing, kita mendatangi lembaga-lembaga seperti dewan, seperti pemerintah kabupaten. Nah, cuma hal itu tidak anarkis, jadi kita istilahnya sharing bareng lah. Siap. Kalau itu semua hal tersebut dari level 2 itu tidak ada kejelasan, apa boleh buat? Seperti yang penjenengan awal tadi, sesabar-sabarnya orang. Kalau semuanya itu berpijak kepada rakyat itu istilahnya merasa dirugikan. Apalagi kalau rakyat sudah bersatu. Nah, rakyat bersatu, maka terjadi gejolak. Nah, inilah yang kita redam, jangan sampai level ketiganya ini terjadi, masyarakat terjadi gejolak. Apa kata dunia bahasanya gitu. Siap. Jadi di podcast S itu ini solusinya, dan filosofi podcast S itu ngadem-ngademi. Jadi kita ini Pak Bambang sama Pak Eko selaku RW, Pak Bambang selaku Ketua Forkom, ini sedang ngadem-ngademi. Tapi ngadem-ngadem ini adalah early warning system, peringatan dini. Awas, nyalakan tanda bahaya. Kalau warga tadi sudah kesabarannya memuncak atau puncak kejengkelannya itu sudah pada tertentu, jangan salahkan ketika warga di 3 perumahan ini bergerak, begitu Pak ya? Siap. Begitu Pak ya? Siap. Saya hanya menyampaikan aspirasi loh Pak ya. Jadi sekali lagi kepada pemerintah daerah, kepada pengembang di 3 perumahan, ini pengembangnya 1 Pak ya, 3 perumahan. Satu pengembang ya Pak ya. Oke, jadi kepada BPN juga Pak ya, ini pesan ini semoga nanti dilihat juga BPN, karena penyerahan PSU juga harus ada BPN terkait dengan bentuk set plan dan sebagainya. Betul loh Pak ya? Masuk dalam tim verifikasi. Masuk dalam tim verifikasi karena BPN. Nah, ini semoga kita akan sampaikan kepada pihak-pihak melalui podcast S ini dan segera menemukan solusi sebelum puncak kejengkelan atau amarah warga ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Begitu Pak ya? Oke. Pak RW, ada yang disampaikan mungkin kepada pihak-pihak terkait Pak RW? Monggo Pak RW. Jadi harapan kami, karena kewajiban kami itu sudah kami laksanakan sebagai warga, termasuk bayar pajak dan lain sebagainya. Mohonlah untuk dipenuhi hak-hak kami. Karena
sesuai dengan akad kreditnya. Betul. Nah, itu kan harus ada ini. Ya, okay. Seperti itu salah satunya Fasum yang seperti ini yang sekarang nggak bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, ini mudah-mudahan para pengambil kebijakan itu bisa tergerak hatinya. Betul. Jadi kami minta bantuannya supaya untuk push sehingga ada percepatan. Betul. Sehingga kami bisa, karena gini yang saya dengar itu warga secara psikologi kita itu seperti dianaktirikan. Makanya kalau ada himbauan, contohnya saja sekarang menjelang pemilu, itu kalau saya amati tingkat kehadiran waktu nyoblos kan juga rendah. Padahal di sini potensinya besar. Ini RW 11 ini paling banyak di antara RW yang lain. Mungkin di RW yang lain satu RW 5-6 RT, kalau di sini 16 RT. 16 ya Pak. Yang dari Watu Gede 2 RT, 18 RT. Siap. Pak Bambang, ada harapan atau pesan yang disampaikan kepada pengambil kebijakan atau pengampu? Harapan yang saya sampaikan sebagai paguyuban Forkom kepada pihak-pihak pemangku wilayah yang keterkaitan dalam tim verifikasi penyerahan secara fisik PSU, mohon untuk mengagendakan, karena ini semuanya berpacu pada titik, bukan hanya titik perumahan di kita ini, di perumahan Banjarharum ini, seluruh Kabupaten Malang juga mohon diselesaikan. Karena apa? Ini membawa nama, kalau seandainya terjadi viral atau booming dalam hal ini 100 lebih loh perumahan ini belum terselesaikan, apa tidak mencoreng nama baik Malang sebagai kabupaten yang punya prestasi-prestasi yang besar. Nah, mohon hal ini menjadi pertimbangan, di mana prestasi-prestasi itu jangan sampai jatuh karena sesuatu hal yang kecil, kita anggap kecil, remeh kan ini. Bagi pemangku-pemangku kebijakan oposisi fisik itu. Tapi di rakyat ini merupakan sebuah harapan besar. Nah, saya juga mengakui salut kepada warga masyarakat Bumi Banjarharum Asri dan View ini. Dengan kondisi seperti ini, dia masih menjalankan semua kegiatannya dengan baik. Pelaku UMKM-nya juga bergerak giat. Acara-acara apalagi di pemangku Pak RW ini, acara-acara juga semarak, semuanya berjalan meskipun dengan kondisi seperti ini. Nah, itulah harapan kita. Mohon bagi pemangku dan tim verifikasinya untuk membuatkan prioritasnya lah, mensegerakan. Biar tidak mencoreng nama Kabupaten Malang yang sudah banyak mendapat penghargaan. Hanya itulah untuk yang kita sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Jadi sekali lagi pemirsa, warga di 3 perumahan Banjarharum, yaitu Banjarharum Asri, Banjarharum View, dan Banjarharum Estate, ini sudah kompak dan solid ya Pak ya? Sudah kompak dan solid, dan ini kali ini warga sangat-sangat serius untuk segera mendorong penyerahan PSU, prasarana dan sarana utilitas umum, baik Fasos maupun Fasum yang ada di 3 perumahan ini. Harapannya dengan disuarakan ini, aspirasi dari warga Bumi Banjarharum ini bisa menjadi inspirasi bagi warga perumahan yang lain, sekaligus menjadi masukan yang sangat dalam kepada pemerintah Kabupaten Malang dan pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan penyerahan PSU yang ada di Kabupaten Malang. Saya kira ini juga akan menjadi inspirasi bagi perumahan-perumahan yang ada bukan hanya di Kabupaten Malang tapi juga di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih Pak RW, Pak Bambang. Sampai ketemu, tetap semangat Pak. Kita akan tetap support untuk menyuarakan kebenaran. Siap. Demikian, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi pada podcast edisi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.